Halo, kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dan teman-teman juga bisa komen jawaban ataupun masukannya di kolom komentar ya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Satu, salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengamalan Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa yaitu A. Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. B. Menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. C. Menyusun RPJMN setiap 5 tahun sekali. D. Melafalkan Pancasila dalam setiap pertemuan resmi. E. Melaksanakan pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Silakan jawab di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik. Dan jawabannya adalah A. Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Lanjut di soal nomor 2. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. B. Dasar negara mengatur pemerintahan negara. C. Gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia. D. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. E. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Silakan jawab di kolom komentar. Jawabannya adalah D. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Kita lanjut di soal nomor 3. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berkedudukan sebagai A. Budaya bangsa. B. Pandangan hidup bangsa. C. Tujuan bangsa. D. Kepribadian bangsa. E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya di kolom komentar. Jawabannya adalah B. Pandangan hidup bangsa. Soal nomor 4. Bangsa Indonesia bangga mempunyai ideologi berupa Pancasila dengan alasan A. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. B. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. C. Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat digagalkan. D. Dapat menyelesaikan segala masalah di tanah air. E. Karena dirumuskan oleh banyak pemimpin bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Soal berikutnya nomor 5. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dapat bersifat imperatif jika kedudukan sebagai A. Perjanjian luhur. B. Pandangan hidup. C. Dasar negara. D. Jiwa dan kepribadian bangsa. E. Tujuan yang hendak dicapai. Jawabannya adalah E. Tujuan yang hendak dicapai. Soal berikutnya nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila yaitu A. Semua masalah diselesaikan melalui musyawarah. B. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. C. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri. D. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak. E. Berhati-hati dalam setiap mengambil setiap keputusan. Jawabannya adalah B. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. Selanjutnya, fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek yaitu A. Merupakan landasan berpijak. B. Sebagai pandangan hidup. C. Merupakan pedoman hidup.
D. Sebagai penyaring atau filter, E. Sebagai pangkal budaya. Jawabannya adalah, coba dijawab di kolom komentar. Jawabannya adalah A. Merupakan landasan berpijak. Soal selanjutnya nomor 8. Pancasila adalah sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia karena kedudukan Pancasila sebagai A. Falsafah hidup bangsa, B. Jiwa dan kepribadian bangsa, C. Format ketahanan bangsa, D. Perjanjian luhur bangsa, E. Pedoman hidup bangsa. Silahkan jawab di kolom komentar. Jawabannya adalah E. Pedoman hidup bangsa. Soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, yaitu A. Usul atau pendapat orang lain perlu dipertimbangkan. B. Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk. C. Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada. D. Mempertimbangkan pendapat orang yang lebih tua. E. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jawabannya adalah E. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Selanjutnya soal nomor 10. Pancasila juga disebut sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasila mempunyai fungsi sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Dasar negara Indonesia, C. Falsafah hidup bangsa Indonesia, D. Ideologi negara, E. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawabannya adalah E. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Nomor 11. Berikut ini contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil yaitu A. Thailand, B. Malaysia, C. Singapura, D. Amerika Serikat, E. Inggris. Jawaban yang benar adalah D. Amerika Serikat. 12. Suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja dinamakan pemerintahan dalam arti A. Sempit, B. Fungsi, C. Lugas, D. Organ, E. Klasik. Jawabannya adalah A. Sempit. 13. Paham yang memberikan penyangkalan dari negara dan pemerintah serta semua tujuan dan fungsi negara dinamakan A. Faskisme, B. Anarkisme, C. Sindikalisme, D. Komunisme, E. Sosialisme. Jawabannya adalah B. Anarkisme. Nomor 14, ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil, yaitu pasal 4 dan pasal A. 17 UUD RI 1945, B. 13 UUD RI 1945, C. pasal 15 UUD RI 1945, D. pasal 14 UUD RI 1945, E. pasal 16 UUD RI 1945. Jawaban yang benar adalah A. pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Nomor 15. Kekuasaan negara harus dibagi dalam 3 jenis kekuasaan yang terpisah adalah pendapat dari A. Immanuel Kant, B. John Locke, C. Van Vollenhoven, D. Karl Marx, E. Thomas Hobbes. Jawaban yang benar adalah B. John Locke. Soal nomor 16. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ketika awal pemerintahan Orde Baru yaitu A. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, B. Melaksanakan penataran P4 bagi semua instansi baik sipil maupun TNI, C.
meningkatkan fungsi pengawasan pada lembaga DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan. D. Memasyarakatkan nilai-nilai leluhur Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat melalui P4. E. Melaksanakan pemilu secara tepat dan terarah sebagai wujud pengamalan demokrasi. Jawabannya adalah D. Memasyarakatkan nilai-nilai leluhur Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat melalui P4. Nomor 17. Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara jika A. Negara tersebut makmur. B. Tidak mempunyai ideologi. C. Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan. D. Mempunyai sejarah pahit. E. Mempunyai tujuan sama dengan bangsa lain. Jawabannya adalah B. Tidak mempunyai ideologi. Nomor 18. Manfaat yang didapat jika suatu negara mempunyai ideologi negara yaitu A. Supaya tidak terpengaruh dengan negara lain. B. Supaya dapat mengantar bangsa dan negara mencapai cita-citanya. C. Supaya dapat bersaing dengan negara lain. D. Supaya menjadi negara yang baik. E. Supaya dapat tercipta masyarakat adil dan makmur. Jawabannya adalah B. Supaya dapat mengantar bangsa dan negara mencapai cita-citanya. Soal berikutnya, salah satu unsur yang utama dari kepribadian bangsa Indonesia yaitu A. Bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa. B. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Selalu sabar dalam melakukan perjuangan. D. Bersikap ramah tamah kepada bangsa lain. E. Pantang menyerah kepada semua lawan. Jawabannya adalah B. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 20, yang terakhir ya. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang A. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. B. Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. C. Mengandung semangat kekeluargaan. D. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. E. Mengandung adanya semangat kerjasama. Ayo, ada yang bisa menjawab? Silakan isi di kolom komentar. Jawabannya adalah D. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Ini baru 1-20 soal. Masih ada latihan-latihan soal berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe karena kita kedepannya akan membahas lagi dan melanjutkan lagi latihan soal ini. Terima kasih.